Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat lahir dan nikmat batin. Nikmat lahir dapat kita lihat, dapat kita rasakan, tetapi nikmat batin ini yang sering kita lupakan, yakni kenikmatan mengenal Allah dan kenikmatan dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Kalau kita mensyukuri apa-apa yang ada ini, yang terlihat sangat mudah. Mendapatkan kabar gembira, alhamdulillah, mudah, terlihat. Tetapi kadang kita terlupa atas apa? Kenikmatan yang kita rasakan di batin ini. Kenikmatan mengenal Allah, kenikmatan dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat banyak saudara-saudara kita sesama manusia tetapi tidak kenal Allah, tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah untuk dia lakukan di dunia. Banyak. Tidak usah jauh-jauh kita melihat ke negara-negara kafir, tidak usah jauh-jauh. Kita melihat kepada saudara-saudara kita yang mungkin dari kecilnya tidak terlalu memperhatikan urusan agama, pengetahuan agama. Lihat bagaimana dia mengelola keluarganya, bagaimana dia mengelola hartanya. Bingung, tidak memiliki patokan. Bagaimana caranya? Bagaimana cara mendapatkan harta? Bagaimanapun caranya harus dapat. Seperti itu. Maka daripada itu kita, alhamdulillah, yang datang subuh-subuh pagi, datang ke masjid ini, kita masih diberikan oleh Allah keinginan, kemauan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita syukuri. Alhamdulillah saya bisa datang ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Perlu disyukuri. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, pasti Allah akan tambah kenikmatan ini. Nikmat batin ini akan ditambah. Dan apabila kita kufur, merasa saya bisa datang ke masjid karena saya, karena saya inna adabi lasyadid. Azab Allah sangat pedih. Dan yang kedua, salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang mana beliau sendiri telah menyampaikan, Nabi Muhammad, saya adalah sayyidul anbiya, saya adalah pemimpin para nabi, dan para nabi jaminan masuk surga. Jadi kita tidak usah merasa ragu-ragu ketika yang kita ikuti adalah orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya. Gitu. Tidak usah ragu-ragu. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam bentuk mengikuti ini ada banyak bentuknya. Ada yang pengen mengikuti mengikuti sifatnya, pengen mengikuti sifatnya. Nabi Muhammad itu kalau diminta tidak pernah menolak. Saya berusaha untuk menjadi orang yang dermawan kayak Nabi Muhammad. Ada juga yang pengen mengikuti Nabi Muhammad apanya? Dengan ilmunya, pengen ngapal Quran. Saya pengen ngapal Quran, mengikuti sunnah Nabi seperti Nabi Muhammad. Boleh. Ada juga yang mengikuti Nabi Muhammad dari cara berpakaiannya. Semuanya itu berdasarkan atas cintanya dia kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat mereka, marilah kita berdoa di dalam diri kita, ya Allah, berikanlah saya kekuatan seperti dia,
untuk mengikuti nabimu ya Allah. Gitu. Aja dinyinyiri rek. Gitu. Ketok, wih, nek sholat cek sewine. Jangan dinyinyiri. Kita jaga hati kita bagaimana, ya Allah, bagaimana saya bisa sholatnya seperti dia. Gitu. Ini. Ada orang bersedekah banyak sekali, langsung jadi masjid, langsung dicarikan kiainya. Sudah Ustadz, jenengan ngajar saja di sini Ustadz. Jenengan sudah bujang, sudah menikah atau masih bujang? Masih bujang. Saya carikan Ustadz. Masalah makan jenengan tidak usah khawatir. Jenengan tugas jenengan hanya mengajar dan mengimami sholat. Jangan khawatir. Ketika melihat orang seperti ini, nah, bagaimana hati kita? Ono sing, wih, sombong wong ini. Gitu. Tetapi yang paling baik adalah bagaimana kita jaga hati kita. Ya Allah, bagaimana saya akan bisa seperti dia? Seandainya saja saya punya mal, harta yang banyak, saya pasti akan melakukan seperti orang ini. Gitu. Seperti yang dilakukan Nabi. Jor-joran dalam agama. Gitu. Dan Rasulullah SAW menjanjikan, barang siapa yang memiliki niat baik seperti ini, gitu, maka pahalanya sama seperti yang melakukan itu. Saya ulangi, barang siapa yang memiliki keinginan yang baik, pingin nyontoh orang ini tadi, pahalanya sama dengan orang yang dicontoh. Hebat. Bayangkan kalau ibadah yang dia inginkan seperti orangnya itu mewakafkan. Seandainya saja saya punya tanah, pasti saya akan wakafkan seperti orang itu. Yang mewakafkan dan yang pengen untuk bisa mewakafkan podo. Pahalanya podo. Subhanallah. Gitu. Makanya jaga hati kita. Kalau melihat ada orang yang melakukan ketaatan, kita melihat orang yang melaksanakan bentuk kecintaannya kepada Nabi, jangan kita nyinyir. Kalau bisa kita ya Allah, kalau saja saya kuat ya Allah, pasti saya akan melakukan seperti yang mereka lakukan. Pahalanya podo. Seperti itu. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan kita pada pagi hari ini, yakni hadis yang tertulis dalam Sahih Muslim, dalam kitab Thaharah, dalam bab Fadlul Wudu, keutamaan wudu. Tapi yang kita bahas nanti bukan wudunya. Ini hadisnya hadis yang sangat mulia sekali. Di dalamnya berisi rangkuman dari hal-hal yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hadis ini nomor 223 di dalam Sahih Muslimnya. Redaksinya Haddatsana Habban bin Hilal. Dihadiskan kepada kami Habban bin Hilal. Haddatsana Abban dari Abban. Haddatsana Yahya dari Yahya anna Zaidan haddatsahu, bahwasanya Zaid mengatakan kepada dia, menyampaikan kepada dia, anna Aba Sallamin haddatsahu ala Abi Malik Al-Asy'ari qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Tuhur, kita sering mendengar tahur, tapi di sini menggunakan tuhur. Apakah tuhur? Bersuci. Perbuatan bersuci. Ada yang berpendapat bersucinya itu bersuci wudu, makanya dimasukkan di dalam bab wudu. Ada yang berpendapat bersucinya ini bersuci hatinya, bersuci hatinya. Syatrul iman, setengah dari iman. Ada yang berpendapat iman ini adalah sholat. Jadi kalau diartikan dari awal, at-tuhuru syatrul iman, bersuci adalah separuh dari sholat. Kalau diartikan iman adalah wudu. Tetapi kalau tuhur diartikan iman, diartikan sebagai iman, secara umum, maka tuhur di sini diartikan sebagai nopo? Antara bersih hatinya, bersih dalam jiwanya, dan bersih badannya. Bersih jasad atau bersih
jiwanya. Makanya disebut apa? At-tuhur, bersuci itu kalau wudu, kalau mandi besar itu bersih badannya, separuhnya sudah bersih. Gini. Kalau jiwanya sudah bersih, maka bersih semuanya. Tapi nek baru wudu, jiwanya kurang bersih, niku wis separuh. Seperti itu gitu ya. Syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Nah ini ya. Alhamdulillah. Kata-kata alhamdulillah. Nopo artinya alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Tamla'ul mizan. Kalau pahala mengatakan alhamdulillah ini diberikan jasad, diberikan bentuk, maka dengan mengatakan alhamdulillah ini saja, seseorang itu sudah bisa memenuhi timbangan dia. Timbangan kebaikannya dia itu sudah penuh, sudah timpang sudah. Dari keburukannya sudah timpang. Iki kebaikan, iki keburukan. Mengatakan alhamdulillah saja sudah cukup untuk memenuhi satu timbangannya. Jeglek sudah. Nah, kalau diberikan jasad, diberikan bentuk, gini. Kata-kata hamdalahnya. Tapi ingatan, syarat mengucapkan hamdalahnya itu bukan sekedar alhamdulillah saja. Tetapi syarat mengucapkan alhamdulillahnya ini dengan menghadirkan hati. Diisi nopo hati ini? Diisi dengan nopo? Pengakuan dia bahwasanya Allah itu memiliki semua pujian. Jadi gini. Semua kebaikan yang kita rasakan, semua nikmat yang kita rasakan, bahkan musibah yang kita rasakan, semuanya adalah atas kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, atas alhamdulillah. Gini. Atas terpujinya Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau kita mendapatkan kenikmatan, kalau kita mendapatkan kabar baik, cocok kita mengatakan alhamdulillah. Tetapi kita mendapat musibah kok alhamdulillah. Gini. Nah, perlu kita ketahui jamaah subuh rahimakumullah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah pasti akan diuji. Gini, pasti akan diuji. Sebagaimana diujinya para nabi terdahulu dan umat-umat terdahulu. Niki janji Allah. Jadi, kalau kita merasakan musibah dari Allah, tandanya apa? Tandanya Allah sedang menganggap kita betul-betul sebagai orang yang beriman. Maka patut kita bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oleh musibah, alhamdulillah. Tenan dari Allah kula niki wong iman. Seperti itu. Pola pikir kita balik. Gini, kita balik. Alhamdulillah atas segala kenikmatan dan atas segala musibah yang kita rasakan. Alhamdulillah. Kemudian walhamdulillahi tamla'ul mizan. Au wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Nah, niki. Kata-kata alhamdulillah itu tadi kalau apabila diberikan jasad itu seperti napa? Sudah memenuhi satu timbangannya ini. Sudah jeglek sudah. Tapi kalau ditambahi dengan subhanallah gini. Walhamdulillah, ya, alhamdulillahnya ditambahi dengan subhanallah. Maka apabila pahalanya ini diberikan jasad, maka diberikan nopo? Gambaran oleh Nabi Muhammad SAW, tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Pahalanya itu memenuhi antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi, memenuhi. Kalau ditambahi subhanallah. Nah, ngaten nggih. Ditambahi subhanallah. Artinya ya nopo? Kalau tadi kita mengucapkan alhamdulillah, itu kita merasa bersyukur kepada Allah. Kita merasa bahwasanya Allah memberikan kita segala apa yang kita butuhkan. Tetapi kalau ditambahi dengan subhanallah,
Nopo arti subhanallah? Subhanallah itu maha suci Allah. Niku kalau diartikan bahasa Indonesia. Tapi sakjane sebetulnya ketika kita mengucapkan subhanallah itu, di dalam hati kita apa yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan adalah menghilangkan prasangka-prasangka, sifat-sifat buruk yang kita anggap dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Pamane kita mendapatkan musibah, bertubi-tubi musibah. Kadang gitu. Kadang hati itu muncul. Jangan-jangan Allah benci sama saya. Jangan-jangan Allah ini tidak adil kepada saya. Nah ini menghilangkan kata-kata kita, anggapan kita Allah itu tidak adil menggunakan kata subhanallah ini. Gitu. Subhanallah. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Maha suci Allah dari segala keburukan, kekurangan, ketidaksempurnaan. Maha suci Allah dari itu semuanya. Nah, ketika mengucapkan seperti itu. Nah, dengan hati yang hadir seperti itu, mengucapkan subhanallah walhamdulillah, pahalanya kayak nopo? Memenuhi antara langit dan memenuhi antara bumi, antara langit dan antara bumi. Penuh semuanya dengan pahalanya. Kalau pahalanya ini diberikan jasad. Seperti ini, gitu. Nah, memenuhi langit dan memenuhi bumi dalam adat kebiasaan bahasa Arab niku. Nek wis diomongno napa? Ma bainas samawati wal ard, apa-apa di antara langit dan di antara bumi, itu adalah menunjukkan wis apapun yang diketahui manusia. Sesuatu yang sangat banyak yang diketahui oleh manusia yaitu. Gitu. Jadi pahalanya itu sebanyak apa yang telah kita tahu, seluas apa yang kita tahu, dan sebesar apa yang kita tahu. Paling besar kita tahu apa? Iku paling indiku pahalane subhanallah walhamdulillah. Ngoten nggih? Seperti itu. Alhamdulillah. Kemudian kita masuk kepada faedah berikutnya, yakni napa niki? Terusan hadisnya ini. Tamlaul mizan. Ardi wassalam. Wassalatu nurun. Nah, niki terusannya niki. Wassalatu nurun. Nur adalah cahaya. Salat sendiri adalah cahaya. Bagaimana bisa salat adalah cahaya? Ini memiliki beberapa arti. Gini. Cahaya yang berarti bisa menerangi. Menerangi nopo? Jalan di depan kita ini loh. Ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Ketok nang ngene ngarep niku ana watu apa? Ana jeglongan napa? Ana maksiat napa? Seperti itu. Salat membimbing kita apa yang akan kita laksanakan. Gitu. Jadi sholatlah, dengan kita melaksanakan sholat itu, maka perbuatan-perbuatan fahsya, perbuatan keji, wal mungkar, dan perbuatan mungkar, insya Allah akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jangan sampai kita salah. Kadang kita kayak gini. Waduh, aku sih akeh dosa. Aku sih seneng ngeten. Aku sih gurung iso ninggal ngono. Kayaknya aku gurung pantes iki sholat. Jangan seperti itu. Itu bisikan syaitan. Itu bisikan syaitan. Kayaknya aku sih kayak gini. Aku sih gurung nutup aurat. Katanya melok sholat. Kayaknya gak pantes aku. Jangan seperti itu. Sholatlah, maka kita akan mendapatkan kemudahan untuk melaksanakan ketaatan. Gitu loh maksudnya. Gini. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Terus sakniki ya napa? Ana wong salat tapi kok sik mungkar ae, ngoten nggih. Salat kok sik fahsya ae. Ya, berarti ada yang salah dengan salatnya. Perlu dilihat at-tuhuru syatrul iman itu tadi. Bersuci, wudunya harus dilihat apakah wudunya sudah betul. Asbiril wudu. Sempurnakanlah wudu atau mandi besarnya. Nah niki
Jangan-jangan kita masih menunda-nunda untuk mandi besar. Nah, ini berpengaruh di dalam amal kita. Apakah kita masih mungkar, apakah kita masih fahsya? Jangan-jangan kita masih belum memperhatikan masalah mandi besar nih. Semalam habis bersama istrinya, alah, sik males, gak wudu. Pamane males niku ya nopo? Paling tidak wudu. Ngoten nggih. Nabi Muhammad mencontohkan bagaimana habis bersama istri masih dingin mau mandi, wudu. Setelah itu diulangi tidak apa-apa, habis itu wudu lagi. Atau bagaimana? Habis melaksanakan bersama istrinya, wudu kemudian tidur. Kemudian akan sholat subuh, baru mandi. Baru sholat subuh. Tidak masalah. Tidak harus mandi ketika itu. Paling tidak wudu dulu. Atau jangan-jangan kita jadi tidak seperti ini. Gitu. Setelah bersama istri, capek. Langsung tidur. Wah, ini. Jangan-jangan tuhurnya ini masih kurang ini. Gitu. Suci kita masih kurang. Kita teruskan. As-salatu, menerangi fahsya, menerangi jalan kita, menjauhkan kita dari fahsya wal munkar. Nah, kita teruskan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat ini sebagai ibadah yang fardu. Gitu. Wa fariqan bainal muslimi wa ghairihim syartun lin najati wa harisatu lil imani. Nah, niki Allah menjadikan ibadah salat ini sebagai suatu ibadah yang fardu. Coba kita berpikir nih. Bedane fardu kali wajib niku napa? Gitu nggih. Kalau sholat fardu, kalau mandi setelah berhubungan dengan istrinya wajib. Bedanya nopo? Bedanya adalah kalau fardu, sesuatu yang fardu itu tidak ada sebab. Fardu itu tidak ada sebab. Sholat fardu. Kemudian mengurusi jenazah fardu. Sesuatu yang fardu, gak ada sebab. Hanya dikarenakan dia sudah manusia, dia sudah berakal, gitu ya. Dia sudah mumayyiz, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sudah, itu wajib. Harus, fardu, harus. Wis kadung menungso. Gitu ya. Wis kadung berakal. Wis kadung dewasa, fardu, kudu sholat. Seperti itu. Kalau wajib, ini ada sebab. Contoh, kayak itu tadi mandi wajib, dikarenakan ada sebab. Gini, umpamanya tidak melaksanakan sebab, tidak wajib. Bernadar, ya Allah, apabila saya sembuh dari penyakit ini, saya akan puasa 3 hari berturut-turut. Jadi wajib. Bukan fardu. Ada sebabnya. Sebabnya apa? Nadar. Sedangkan sholat niki beda. Beda sholat ini. Fardu. Kalau sebab. Jadi nopo? Sekarang kita manusia, sekarang kita sudah dewasa, sekarang kita berakal, keadaan kita macam-macam. Kadang kita sakit, tetap wajib sholat. Kadang kita berperang, perang menghadapi musuh Allah, wajib sholat. Kaya miskin wajib sholat. Hebat ya, niki sholat. Seperti itu. Kita teruskan. Wassalawatu wa mimma razaqnahum. Nah ini Allah Subhanahu wa taala sering menyandingkan gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Membedakan antara orang yang selamat dengan orang yang tidak selamat. Salate. Gitu ya. Niki
dalam ayat itu tadi yang saya bacakan, alladzina yu'minuna bil ghaibi hudal lil muttaqin, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan masuk surga. Orang yang bertakwa sifatnya bagaimana? Sifatnya alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang ghaib, wa yuqimunas shalat, dan mendirikan salatnya. Kemudian di dalam ayat lain, bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man tazakka. Telah menang orang-orang yang tazakka, berzakat. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan berzikir, mengingat nama Allah, nama Tuhannya, fasalla, kemudian dia melaksanakan sholat. Gini. Yang membedakan antara orang selamat dengan orang yang tidak selamat di akhirat kelak, sholat ternyata. Gini. Kemudian ada ayat yang lain, illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun, kecuali orang-orang yang sholat. Niki ayatnya mengatakan tentang ashab al-akhlaq ad-damimah, orang-orang yang memiliki akhlak yang buruk dan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Orang yang akhlak yang baik itu alladzina musallin, orang-orang yang melaksanakan sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun, yakni orang-orang yang sholatnya itu daimun, selalu melaksanakan sholat. Wa huwa yadhkuru al-mu'minina al-muflihin, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang sholat itu adalah orang-orang yang menang. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, orang-orang yang menjaga sholatnya. Juga ada dalam ayat lain, ma salakakum fi saqar, ketika Allah menggambarkan di dalam Al-Quran ini, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar. Dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu, orang-orang yang di neraka ini berkata, lam taku minal musallin, kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di dalam surat Al-Munafiqin juga, bismillahirrahmanirrahim, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah, membohongi Allah, menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, tapi sesungguhnya Allah lah yang membohongi mereka. Kenapa? Yukhadi' niku mensiasati gitu. Allah lah yang mensiasati mereka. Wa hum khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik bagaimana? Wa idza qamu ila sholati, apabila mereka datang menuju sholat, melaksanakan sholat, qamu kusala, mereka sholat tetapi dibarengi dengan kusala, kemalasan, malas, budal tapi karo males, melaku duduk tapi kalau males. Niki ono mangan gak nang gak ono, males gak usah. Bukan seperti itu gitu. Qamu kusala. Seandainya saja pahala-pahala ini oleh Allah diberikan jasad sehingga kita bisa mengetahui, maka kita tidak akan malas-malasan lagi. Tetapi justru disinilah ujian kehidupan di dunia ini. Laksanakan sholat, laksanakan zakat, banyak sedekah, banyak berzikir. Pahala nih gak ditutupno. Pamane ditutupno niki mau memenuhi langit, antara langit dengan bumi. Tapi gak ketok ujiannya awake dhewe. Apakah kita betul-betul beriman kepada Allah ataukah tidak? Seperti itu. Gini nggih. Sekarang kita masuk kepada redaksi berikutnya. Redaksi. Terusan dari hadisnya, wassalatu nurun wassadaqatu burhanun. Nah, ini dia. Sedekah itu adalah burhan. Burhan niku napa burhan? Kalau di dalam kamus Arab langsung dikatakan dalilun wadih. Burhan itu adalah dalil yang jelas, petunjuk yang jelas. Kalau diumpamakan seperti ini, di dalam ruang yang gelap
Ada lubang kecil, sebelah sananya matahari. Ada cahaya yang lurus sampai tek satu titik. Niku burhan. Gini. Seperti itu. Dalil yang wadih, dalil yang jelas. Dari situ ke sini. Atau kita di dalam ruang yang gelap gulita. Tetapi ada satu lubang menuju keluar. Terlihat, sangat terlihat. Gini. Dalam ruang yang sangat gelap ada satu lubang menuju keluar. Itu burhan. Ini. Burhan. Jadi dalil yang jelas, tanda yang jelas. Wasodaqatu burhan. Sodaqah itu adalah tanda yang jelas. Tanda yang jelas dari apa? Dari betul-betulnya seseorang ini beriman atau tidak. Membedakan antara yang siapa? Antara yang beriman dengan antara yang munafik. Gitu. Orang yang banyak sedekah itu menjadi tanda bahwasanya dia betul-betul beriman. Sedangkan orang yang jarang-jarang bersedekah umpamanya, sulit untuk bersedekah, maka itu menjadi dalil pula bahwasanya jangan-jangan keimanannya ini sakit. Ada kekurangan di dalam imannya. Yo be gak sampai munafik tapi yo mbuh. Gitu. Pokoknya kurang. Kok cek angele ngekei wong. Nah niki. Kok cek angele bersedekah. Seperti itu. Makanya disebut sedekah. Sedekah niku napa sedekah? Asal katanya dari sidqun, sedekah. Pembenaran, betul. Sedekah. Jadi seseorang yang yang meyakini kebenaran akhirat, meyakini kebenaran Allah, maka dia akan suka bersedekah. Ini. Loh, kok seperti itu? Kita lihat. Di dalam rukun iman ada iman biyaumil akhir. Ada iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, yaumil akhir. Rukun iman yang kelima, ada yaumil akhir. Di dalam poin-poin di dalam iman yaumil akhir niku napa wau? Yang pertama, kalau kita mengucapkan amantu biyaumil akhir, saya beriman kepada yaumil akhir, maka kita harus mengimani bahwasanya bi'tsah itu nyata. Bi'tsah niku napa? Kebangkitan. Kebangkitan itu pasti ada. Pasti terjadi. Masalah terjadinya bagaimana? Itu para ulama berbeda pendapat, tetapi semuanya sepakat pasti akan dibangkitkan. Ada ulama yang berpendapat bagaimana? Kita itu dibangkitkan nanti dari tulang ekor kita. Kemudian yang sudah terpecah berai menjadi tanah ini dijatuhkan kembali oleh Allah. Kemudian jadilah kita makhluk, jadilah kita manusia. Kemudian bangkit. Ada yang berpendapat lain. Kita dibangkitkan besok itu hanya rohnya kita. Rohnya kita diambil, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh yang baru. Kemudian bangkitlah kita. Loh, kenapa kok harus tubuh yang baru? Loh, nang padang mahsyar niku matahari cuman 1 jengkal. Tubuh mana yang kuat menahan panasnya matahari 1 jengkal? Pasti itu tubuh baru. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada pula yang berpendapat kita itu besok dibangkitkan itu seperti padi. Dari biji disebarkan di sawah, kemudian sampai muncul sama-sama semuanya bangkit semua. Nah, dari perbedaan itu semuanya, tapi semuanya sepakat bahwasanya besok akan ada bi'tsah, akan ada kebangkitan. Niki. Jadi orang yang yakin bahwasanya besok itu akan dibangkitkan, maka dia akan melihat dunia ini sebagai sarana untuk mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Besok akan dibangkitkan. Kemudian kalau kita beriman kepada yaumil akhir, poin yang kedua apa? Sudah beriman akan adanya bi'tsah, beriman pula akan adanya mizan, akan adanya timbangan, peradilan Allah Subhanahu wa taala. Mizan. Juga akan ada jaza. Akan ada napa jaza niku? Balasan. Ketika kita disirat di jembatan sirat. Sesiapapun manusia yang memiliki dendam dengan sahabatnya, maka akan diselesaikan di situ. Gini. Dulu pernah dipukul umpamanya, tapi meninggal duluan. Kelak di akhirat iso ganti. Ya Allah,
Saya dulu dipukul sama orang ini. Saya mau ganti pukul ya Allah, bisa di situ. Di jembatan Sirat itu. Gitu. Akan ada jaza. Jadi orang yang beriman kepada yaumil akhir, dia akan berhati-hati memperlakukan saudaranya sesama manusia. Hati-hati bener. Sesuk nang ngene Sirat iku nek sesuk aku dikenekno ya apa gitu. Gitu. Akan ada mizan, timbangan. Timbangan ini, hubungan saya dengan Allah sudah lancar umpamanya. Tapi hubungan saya dengan manusia ini bahaya ini. Harus hati-hati saya. Akan ada sirat, akan ada mizan, dan akan ada jaza. Kemudian, kalau kita mengucapkan amantu biyaumil akhir, saya beriman dengan yaumil akhir, poin yang ketiga apa? Percaya, yakin bahwasanya surga dan neraka itu ada. Bil jannati wan nar. Nah, ini orang yang beriman, sungguh-sungguh imannya, dia akan melihat hartanya ini, kalau dia jadikan sebagai tujuan, terlalu murah. Dia akan melihat jannah tujuan saya, surga tujuan saya. Maka harta benda saya ini akan saya gunakan sebagai modal untuk terbang ke surganya itu. Gitu ya. Harta saya kalau sudah saya mati itu untuk apa? Sedangkan setelah saya mati itulah kehidupan yang sebetul-betulnya kehidupan. Tidak akan bisa mati lagi. Nek disiksa ya disiksa selamanya. Kalau diberikan kenikmatan, ya kenikmatan selamanya. Dunia ini hanya menghambat saya. Wis, sotakohno. Gitu ya. Maka sodakoh inilah menjadi dalil, menjadi pertanda, menjadi ciri orang-orang yang imannya itu sungguh-sungguh. Iman di dalam hati, dia laksanakan ke dalam pekerjaannya sehari-hari. Sedekah. Gitu ya. Ada salah satu ayat di Al-Qur'an itu, ada orang-orang yang mati kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian apa mintanya dia kepada Allah? Dia minta, ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia, barang sedetik saja, fa asaddaqo. Sungguh saya akan bersedekah. Gitu. Sungguh dia akan bersedekah untuk menunjukkan, aku beriman betul-betul kepada Allah. Setelah dia melihat surga dan neraka, gitu nggih. Wis ketok surga, wis ketok neraka, baru beriman. Loh, kita sebagai orang Islam tidak boleh seperti ini. Gitu nggih. Nanti pada saatnya kita akan melihat surga, melihat neraka. Sekarang sudah ditunjukkan di Al-Qur'an, kitab yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Kitab yang tidak pernah bertentangan dengan akal manusia, kitab yang di dalamnya terdapat tanda-tanda ilmu pengetahuan. Dan tanda-tanda terhadap ilmu pengetahuan ini tidak ada yang salah. Semuanya betul. Dan itu sampai sekarang dibuktikan tidak ada yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Maka maka bisa dipastikan berita-berita Al-Qur'an ini tentang akhirat pun pasti benar adanya. Ngoten. Seperti itu. Beriman kepada yaumil akhir nih. Kalau sudah beriman kepada yaumil akhir, maka dia akan terlihat di dalam pekerjaan dia sehari-hari. Suka bersedekah, berhati-hati dalam memperlakukan sahabatnya sesama muslim, berhati-hati dalam memperlakukan anak buahnya. Karena besok ketika di akhirat, setelah di sirat itu, gak ono bos bawahan, gak ono, nggak ada. Semuanya hamba Allah, semuanya rata semua. Yang mulia yang paling bertakwa. Gitu nggih. Yang paling bertakwa ini yang paling mulia. Seperti itu. Gitu nggih, berhati-hati. Kemudian napa? As-shalatu nurun was-shadaqatu burhan. Sedekah adalah burhan, adalah tanda yang nyata daripada keimanan seseorang itu. Was-sabru dhiya'un, dan sabar adalah dhiya. Sabar itu adalah napa? Cahaya, gitu nggih. Cahaya, dhiya dengan nur, apa bedanya? Karena tadi as-shalatu nurun, salat adalah cahaya. Was-sabru dhiya'un, dan sabar adalah cahaya juga. Ternyata ada bedanya. Bedanya adalah dhiya, cahaya dhiya itu artinya adalah cahaya yang dihasilkan dikarenakan api, gitu nggih. Ono pembakaran, ada pembakaran, itu menjadilah dhiya. Cahaya tidak butuh pembakaran. Ini. Kenapa? Apa bedanya antara sabar
dengan sholat. Kalau sholat dilaksanakan sudah menjadi cahaya. Tetapi sabar ini perlu pembuktian. Gitu. Sabar ini perlu pembuktian. Karena di dalam melaksanakan ketaatan dan di dalam menjauhi semua larangan itu dibutuhkan kesabaran. Gitu. Sabar di dalam melaksanakan ibadah, subuh adem, wudu, waduh, harus sabar. Ini sabar, gitu. Subuh malamnya kok mimpi, harus mandi, waduh, harus mandi untuk melaksanakan sholat subuh. Harus dilaksanakan dengan kesabaran, gitu. Begitu pula mendapatkan musibah, jebret, ada yang meninggal, ada yang sakit, keluarganya ada yang sakit, harus dilalui dengan kesabaran. Makanya panas sabar nih, gini. Panas. Ada pembakarannya di situ. Ada usahanya di situ. Gini. Sabar. Maka ketika bersabar, jadilah dia bercahaya. Nah, sabar ini itu adalah hasil dari keimanan kita dari rukun iman yang terakhir, iman bil qada' wal qadar, iman kepada qada' dan qadar. Hasilnya coba kita lihat, iman kepada qada' dan qadar itu memiliki poin-poin. Poin yang pertama, al imanu bi anna Allah ta'ala alima bi kulli syai'in wa jumlatan wa tafsilan. Kita beriman, kalau kita beriman kepada qada dan qadar, maka kita harus meyakini bahwasanya Allah itu telah mengetahui semua apa yang ada dahulu bahkan masa datang, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang zahir maupun yang batin. Gitu. Semuanya Allah mengetahui secara global maupun secara terperinci. Allah sudah tahu. Nah, kalau kita sudah mengetahui, kita yakin bahwasanya Allah mengetahui apapun yang ada ini, global ataupun kecil, maka kita akan menjadi orang yang neriman, gitu. Menerima kepada Allah, ridha kepada Allah. Ya Allah, semuanya ini tidak lain tidak bukan adalah karena kemuliaan-Mu ya Allah. Gitu. Dapat musibah karena kemuliaan Allah. Dapat kenikmatan karena kemuliaan Allah. Gitu. Semuanya mudah dilaksanakan. Wah, ini Allah sudah tahu ini. Dia dapat masalah. Ya Allah, banyak sekali masalah saya. Tidak seperti itu lagi. Ya Allah, saya mendapatkan musibah ya Allah. Gini. Tolong berikanlah saya kemudahan dalam menghadapinya ya Allah. Engkau mengetahui apa yang di dalam diriku dan Engkau mengetahui apa yang di dalam hati mereka, gitu ya. Kalau umumnya masalahnya ini karena orang, maka selesaikanlah masalah kami ya Allah. Seperti itu. Jadi sabar. Kemudian poin yang kedua, iman kepada qada dan qadar itu apa? Poin yang kedua, al-imanu bi anna Allah kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Sesungguhnya Allah pula telah menulis takdir itu di lauhil mahfuz. Semuanya itu sudah ada takdirnya. Contoh, kalau kita beriman bahwasanya semua ini sudah tertulis di lauhil mahfuz sana, maka hasilnya apa? Hasilnya kita akan menjadi orang yang tidak terlalu menuntut diri, tidak terlalu menyalahkan diri. Contoh, bapak baru mulai teko rumah sakit karena penyakit jantung mamanya. Dia gak ngerti. Wah, cek bapak seneng rek, biar bapak suka saya tak belikan es. Padahal mari loro jantung. Mulai teko rumah sakit. Ditukono es soda gembira pisan. Minum soda loro jantung. Mari diombe, pengine gak ono bapak. Akhirnya dia, ya Allah, salahku ya Allah. Pemane ditelepon karo dokternya disalahno pisan. Bapaknya loro jantung, malah mbok kei soda gembira. Astagfirullah, ya Allah, gara-gara aku. Nah, kalau orang yang beriman kepada qada dan qadar, beriman bahwasanya semuanya itu sudah tertulis di lauhil mahfuz, maka hasil yang ada, kematian itu pasti adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Meninggal itu adalah hasil dari takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarenakan saya seperti itu. Gara-gara saya memberikan ini, semuanya telah tertulis. Bagaimana? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
yang menciptakan kehidupan dan kematian supaya menjadi ujian apakah kalian termasuk orang-orang yang ahsanu amala, beramal dengan ihsan, seperti itu. Jadi kemudian tidak akan menjadi orang yang terlalu menuntut. Saya harus bisa seperti ini supaya nanti seperti ini. Saya harus melaksanakan ini supaya nanti seperti ini. Saya harus seperti ini. Tidak akan menuntut. Kemudian sudah berusaha, jalannya sudah dilaksanakan. Ternyata takdir berkata lain. Kudune lulus tapi gak lulus. Pamannya gini. Pamannya harusnya berhasil tapi ternyata tidak berhasil. Kalau orang yang tidak beriman dengan hal ini, dengan poin iman bi qada wal qadar, itu akan menyalahkan dirinya sendiri. Gini. Wah, kenapa saya sulit gini. Dia akan menyalahkan dirinya, terlalu membebani dirinya, kan seperti itu. Tetapi kalau dia beriman kepada ini, iman kepada qada dan qadar ini, dia tahu bahwasanya semua ujung semuanya, akibat gitu. Akibat itu adalah atas dasar Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membuat. Kita hanya bisa berusaha melalui sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai sebab. Gitu. Berapa banyak orang yang sudah divonis mati sama dokter, tapi ternyata ya sampai sehat-sehat saja sampai umurnya ratusan tahun. Ada pula orang yang minum obat, kudune obat ini kan menyembuhkan, tapi tiba ya gak waras-waras. Gitu. Karena kesembuhan, karena kehidupan dan kematian itu adalah akibat, yang mana akibat ini dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dan akibat Allah yang buat, tetapi kadang akibat itu Allah sendiri yang ngutik gitu. Udiane Allah ngoten nggih. Tangan Allah bekerja di situ. Contohnya sing pundi? Nabi Ibrahim dibakar. Kudune api itu adalah sebab dari bahaya. Tapi ternyata ketika Nabi Ibrahim dibakar, api itu malah menjadi sebab keselamatan. Merasa nyaman, merasa sejuk, tidak tersakiti sama sekali, malah jadi sehat. Seperti itu. Kebalikannya. Jadi Jadi kalau kita beriman kepada qada dan qadar, kita akan meyakini hal itu. Kemudian al-imanu bi anna jami'al kainati la takun. Oh, selesai ini. Poin yang ketiga dan keempat ini tidak masuk kepada kesabaran. Nah, as-sabru diya, kesabaran adalah diya, cahaya, dikarenakan usahanya itu tadi. Sabar dalam melaksanakan ketaatan dan bersabar dalam menjauhi semua kemaksiatan. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an adalah hujjah laka, bagimu. Kenapa kamu melaksanakan ini? Karena saya melaksanakan apa yang di dalam Al-Qur'an. Hujjah bagi kita, gitu. Kalau kita melaksanakan apa yang di dalam Al-Qur'an, apabila kita selalu membaca Al-Qur'an, maka akan menjadi kemudahan bagi kita di akhirat kelak ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu melaksanakan seperti ini? Quran menyampaikan, ya Allah. Kenapa kamu seperti ini? Saya melaksanakan apa yang di dalam Al-Qur'an, ya Allah. Seperti itu. Gini. Hujjah bagi kita. Kenapa kok seperti ini? Al-Qur'an menyuruh seperti ini. Tapi juga hujjatun 'alaika. Nah, kata-kata laka dan 'alaika. Kalau laka itu hujjah bagi kita, tetapi kalau 'alaika, hujjah 'alaika, yakni apa? Quran ini menjadi penuntut atas kita. Bisa seperti itu. Kenapa kamu melaksanakan seperti ini? Padahal Al-Quran mengatakan seperti ini. Bisa menjadi bumerang atas kita. Kita sudah punya Al-Quran. Marilah kita baca, pahami maknanya, laksanakan isinya. Dan ini, laksanakan isinya. Yang menjadi hujjah 'alaika itu adalah kita sudah membaca Al-Quran. Kita mengakui bahwasanya Al-Quran adalah kitab kita. Setiap hari kita baca. Tetapi isinya kita tabrak terus. Naudzubillahi min dzalik. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sing ka oleh nangone Al-Qur'an malah dilakoni. Astagfirullahaladzim. Iki malah Quran yang akhirnya menuntut kita. Saya menuntut kamu alhaqumut takatsur. Celaka bagi orang-orang yang banyak-banyakan.
Kenapa kamu kok banyak-banyakan? Banyak-banyak nopo? Ada yang banyak-banyakan harta. Ada yang banyak-banyakan wibawa gitu. Ada yang banyak-banyak. Kenapa kok banyak-banyakan seperti itu? Berlomba-lomba banyak-banyakan gitu. Takatsur. Padahal Qur'annya jangan mengatakan alhaakum, membuat kalian celaka. Apa? At-takatsur, banyak-banyakan, lomba-lomba ake-akean. Banyak-banyakan apa? Macem-macem gitu. Ada yang banyak-banyakan harta, ada yang banyak-banyakan anak gitu. Banyak-banyakan cucu. Seperti itu. Dan nopo dibarengi dengan rasa sombong gitu. Gini, hati-hati. Gini. Quran mengatakan seperti itu. Ojo ake-akean. Kok mbok lakoni sing ake-ake? Quran akan menuntut kita. Hujjatun 'alaika wa 'alaika. Kullun nasi yaghdu. Kemudian redaksi terusan hadisnya, kullun nasi yaghdu. Semua manusia itu yaghdu. Yaghdu niku napa? Keluar pada waktu pagi untuk melaksanakan perjalanan. Maksudnya napa? Bekerja. Semua manusia itu bekerja. Fabayi'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Maka dia berangkat pagi. Manusia ini digambarkan oleh Rasulullah itu berangkat pagi untuk melaksanakan napa? Melaksanakan pekerjaan, melaksanakan usaha supaya nanti ada yang membeli. Gini. Sing didol napa? Jiwa kita. Yang kita jual ini, manusia itu hidup di dunia ini, kita sedang jualan. Kita sedang menjual jiwa kita. Pembelinya ada dua. Entah Allah yang membeli, entah setan yang membeli. Apabila kita ingin yang beli jiwa kita ini adalah Allah, laksanakan ketaatan, jauhi kemaksiatan, maka Allah akan membeli jiwa kita. Maka apabila Allah membeli jiwa kita, maka dibahasakan oleh Rasulullah, famu'tiquha, maka Allah akan membebaskan. Gini. Maka Allah akan membebaskan. Maksudnya apa? Bebas, masuk ke dalam surga, selamat. Dan apabila kita menjual jiwa kita kepada syaitan dengan cara apa? Laksanakan maksiat, jauhi Al-Quran, tabrak terus gitu ya. Aturan-aturan agama tabrak terus, tidak ada yang diikuti. Maka yang membeli ini adalah syaitan. Ikuti hawa nafsu terus, syaitan yang beli. Maka dibahasakan oleh Nabi bagaimana? Mubiquha. Mubiqun, mencelakakan. Apabila syaitan sudah membeli jiwa kita, maka hasil akhirnya tetap Allah yang menentukan. Dadakno menjual jiwanya ini kepada syaitan, hasilnya kemana? Ke neraka. Gitu. Jadi tidak selamat, rusak, hancur seperti itu, halaka, rusak. Nah, inilah yang perlu kita ingat-ingat dari hadis ini, bahwasanya kita hidup di dunia ini sedang berjualan. Apa yang kita jual? Jiwa kita. Gini. Kalau kita ingin Allah yang beli, laksanakan ketaatan, jauhi kemaksiatan, musuhi setan. Setan niku kudu dimusuhi, gitu. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nyata, ketok-ketok, welo-welo, setan kudu dimusuhi, pancen kudu dimusuhi. Gitu. Maka apabila kita sudah melaksanakan itu, maka insya Allah Allah lah yang akan membeli jiwa kita. Tapi kalau kita masih saja menuruti hawa nafsu kita, gitu, masih saja dikendalikan oleh hawa nafsu kita, masih saja tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya ini, maka bisa menjadi sebab jiwa kita akan dibeli oleh syaitan. Aqulu qouli hadza. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Kemudian untuk saudara-saudara kita, tetangga kita yang masih sakit, semoga diberikan oleh Allah kesehatan. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa, ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiruhu saqaman wala alaman, amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk persatuan hati kita, kemudian untuk kerukunan kita bersama, kemudian untuk bersatunya tujuan kita supaya kelak masuk ke dalam surga Allah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik fawathiq Allahumma rabitataha wa adim muddaha wa ihdiha subulaha wa amlaha bi nurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bi faydhil iman bik wa jamil tawakkul 'alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian supaya kita diberikan oleh Allah pengetahuan, kemampuan untuk bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kemudian supaya diberikan oleh Allah kepada kita dijauhkan dari sifat-sifat buruk. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.